Halo, assalamualaikum. Ini adalah Realme Buds Air 2 dan video kali ini akan membahas hasil pengujian lengkap saya. Jadi buat yang mau tahu apa saja isi paket penjualannya atau gimana cara pairingnya, silahkan lihat video unboxingnya dulu ya. Kita langsung nilai dari looks-nya dulu. Ini sebetulnya relatif ya, tapi aksen chrome-nya ini bikin Buds Air 2 terasa beda. Lebih muncul kesan mewahnya dan saya yakin bakal lebih mewah lagi kalau aksen chrome ini juga hadir di varian warna hitamnya. Build quality cukup solid, tidak terasa ringkih dan ear tipsnya nyaman dikenakan di telinga. Buds Air 2 sendiri support kodek SBC dan juga ESC dan battery life-nya diklaim total 25 jam. Saat saya selesai uji pakai kemarin, sisa baterai di case-nya ini masih 90% loh. Drivernya berukuran 10 mm dan penilaian suara akan saya berikan terpisah di 3 mode yang berbeda ya. Di mode clear, bassnya masih lumayan terasa agak kering dan tajam tapi ya, karakternya boomy dan deep, dan di mode ini suara didominasi oleh treble sih. Suara petikan gitar terasa sering banget di sini, sementara vokal terasa enjoyable, cukup clear dengan ambience yang cukup hidup. Di mode lively, bass terasa lebih deep dan mendentum, lebih punchy dan lentur terdengar dengan ekor bass yang lebih panjang. Vokal terasa lebih gaung dan sedikit lebih ngebass alias pitch-nya turun sedikit. Uniknya, treble masih bisa terdengar ngecering meski suara bass juga lebih masuk ke sektor high ini. Kemudian di mode bass boost plus, dentuman bass makin kencang dan makin punchy, telinga terasa makin penuh sama bass ini. Saya rasa di mode ini jangan terlalu lama pakainya ya, atau kuping kita akan cepat lelah. Yang saya bingung, sektor mid atau vokal malah lebih natural di mode ini dibandingkan mode lively. Untuk treble sih, di mode ini memang agak terbawa oleh distorsi bassnya. Nampaknya unik juga ya cara The Chainsmokers melakukan tuning buat earphone yang satu ini. Kayaknya memang earphone ini cocoknya buat musik yang upbeat. Untungnya, pas dipakai nonton video YouTube, suara hostnya tergolong enjoyable dan juga natural, alias nggak kebawa ngebas juga. Dan buat nonton video, latensinya aman ya, sinkron lah. Staging overall terbilang luas, virtualisasi pun terasa dengan baik, suara dekat dan jauh bisa dibedakan dengan mudah, dan di mode lively, virtualisasi paling terasa hidup. Ini sesuai dengan namanya berarti ya. Sementara buat separasi instrumen tergolong ketat, yang saya nilai baik adalah di mode ANC, transparansi maupun general, tone suaranya sama, jadi nggak berubah-berubah ya, nggak naik turun. Dan seperti yang saya bilang di video unboxingnya, ANC mode di earphone ini bekerja dengan baik meredam noise. Ini waktu saya ngetik naskah video ini, saya baru bisa mendengar suara ketikan atau ketukan dari keyboard mechanical saya waktu saya masuk ke transparency mode ya. Jadi selain itu, memang isolasinya juga bagus meskipun di mode general. Yang unik adalah Buds Air 2 ini takkan mau masuk ke mode ANC jika kita tak memakai kedua earphone-nya sekaligus. Make sense juga ya, ngapain kan pakai ANC mode kalau cuma dipakai sebelah doang. Inilah salah satu kegunaan dari fitur in-ear detection di Realme Buds Air 2. Selain buat auto pause saat earphone dilepas dan auto play saat dipasangkan kembali. Sementara transparency mode juga memberikan ambient sound yang kita butuhkan untuk memantau keadaan sekitar. Tapi tentunya jangan setel musik terlalu kencang jika memang ingin mode ini terdengar signifikan. Earphone ini sendiri saya nilai punya power yang kencang ya. Serius, saya ngerasa fitur volume enhancer-nya ini tidak terlalu dibutuhkan. Sayangi juga kuping kamu dengan tidak mendengarkan musik yang terlalu kencang dan beri jeda minimal setiap 1 jam sekali ya. Untuk gaming, di mode normal memang terasa ya delay-nya. Jadi saat kemarin saya main PUBG Mobile, saya melakukan single shoot, kemudian berlari, lalu berhenti tiba-tiba, itu terdengar delay-nya, tembakannya terdengar delay, kemudian juga ekor langkah ketika berhenti masih terasa sekitar 3 langkah. Dan dengan menyalakan gaming mode, suara tembakan di single shoot sudah lebih on point, dengan ekor langkah tersisa tinggal 1 langkah saja. Lumayan lah ya, fitur gaming mode-nya ini memang signifikan mengurangi delay-nya. Overall, Realme Buds Air 2 ini punya fitur yang lengkap banget. Noise cancellation-nya bekerja dengan baik, serta punya transparansi dan juga gaming mode. Respon dari touch control-nya juga bisa disesuaikan. Tidak ada wireless charging kali ini, tapi port charging-nya sudah USB Type-C. Sementara untuk kualitas suaranya, saya notice di powernya yang kuat, dengan karakter suara yang cukup menonjol di sektor bass. Sektor lainnya bisa kamu sesuaikan dengan sound effect-nya ya, yang tentunya bisa diatur dari aplikasi Realme Link. Jadi untuk penggunaan yang optimal, harap gunakan aplikasi Realme Link ya buat earphone ini. Untuk karakter suara, saya kembalikan ke penonton deh. Apakah kira-kira ini cocok dengan karakter yang Anda cari? Buat yang suka earphone ngebass, saya rasa ini bakal cocok dengan fleksibilitas lebih di 3 pilihan mode suaranya tadi ya. Demikian penilaian saya tentang Realme Buds Air 2 ini, ternyata harganya di bawah 600.000 loh.
Jadinya, nice job lah Realme buat ngasih fitur sekomplit itu di level harga di bawah 600.000. Oke, videonya sampai di sini. Jangan lupa buat harimu lebih menyenangkan dan juga berbahagia dan selalu bersyukur. Dari kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.